Jadi tugas pemerintah ini masih banyak ya Mbak. Jadi pertama kan tentu harus dipastikan dulu nih penyebabnya apa sih sebetulnya gagal ginjal. Sampai saat ini belum jelas. Kementerian Kesehatan menjelaskan kepada kita dalam rapat bahwa bukan etilen glikol ini satu-satunya penyebab. Gitu loh, bukan ini satu-satunya penyebab karena ada beberapa kasus diantaranya bukan karena itu. Nah karena itu kita harus tuntaskan penyelidikan itu secara akademik ya. Nanti pemerintah sampaikan ke publik. Tetapi menurut pemerintah setelah sirup-sirup yang diduga mengandung etilen glikol dicabut, maka ini terkendali. Jadi kasus gagal ginjal akut terkendali. Jadi landai dan bahkan mereka mengatakan ini sudah bisa tuntas. Dan obat-obat yang mereka berikan itu sudah bisa manjur. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini orang atau anak-anak yang terpapar kemarin yang sembuh, itu diklaim sembuh, itu harus terus dikontrol. Jadi pemerintah harus mengundang mereka ke rumah sakit dan bawa mereka ke rumah sakit. Dijaga terus apakah nanti ginjal mereka ini sudah bisa normal kembali seperti manusia yang biasa atau justru harus cuci darah lagi. Misalnya itu kan harus terus dilakukan. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga harus menyelidiki juga ini obat-obat yang kemarin sempat dilarang itu apakah sudah bisa diedarkan kembali atau memang harus dimusnahkan. Seperti apa langkah yang harus dilakukan. Karena bagaimanapun juga kalau obatnya ditarik dan tidak dijual lagi itu pasti rugi perusahaan-perusahaan itu. Dan yang keempat, saya di dalam rapat di DPR, saya minta kepada Kementerian Kesehatan jangan meninggalkan mereka yang jadi korban meninggal. Tetap didampingi. Negara harus hadir. Bagaimana caranya? Berikan santunan kepada mereka. Bisa jadi orang tuanya itu tidak akan membutuhkan santunan itu. Karena mereka kehilangan luar biasa anaknya. Tapi negara harus hadir. Berikan santunan kepada mereka. Datanglah ke mereka, negara harus hadir untuk berikan perlindungan kepada mereka. Menurut saya Badan POM harus melakukan evaluasi internal di tingkat mereka. Di mana kesalahannya? Evaluasi konkret dari konkretisasi dari bentuk evaluasi internal itu seperti apa? Kan sekarang ada kasus nih. Mereka harus lihat di mana letak kesalahan Badan POM dalam hal ini. Dan kalau memang ada kesalahan itu diungkapkan ke publik dan dibenahi dan mereka harus mengatakan bahwa ini ada kesalahan pada titik ini. Dan pada saat yang sama tentu aparat penegak hukum juga harus melakukan penyidikan terhadap ini. Seperti apa sih sebetulnya kesalahannya seperti apa gitu. Dan ini kan pasti ada kesalahan di situ. Kalau nggak kan nggak mungkin beredar obat ini. Ketika memang kita asumsikan ada dugaan kesalahan oleh Badan POM, siapa yang harus bertanggung jawab menurut Anda? Menurut saya ya tentu ya kepala Badan POM di situ tuh harus bertanggung jawab dan dia harus secara terbuka menyatakan kesalahannya adalah di sini, di sini, di sini, di sini. Nah itu baru gentleman. Jadi sebagai orang yang bertanggung jawab punya kuasa besar di Badan POM, saya kira tidak ada salahnya. Misalnya Badan POM harus menata di internal mereka seperti apa. Cukupkah dengan pernyataan secara terbuka kepada publik ketika kan ada kesalahan? Saya katakan tadi secara internal ini Badan POM melakukan evaluasi. Tapi pada saat yang sama itu kan aparat penegak hukum juga harus melakukan penyidikan terhadap ini. Seperti apa sih sebetulnya gitu. Termasuk untuk kalau ada yang salah ya penegakan hukum harus tetap ditegakkan. Kalau ada yang salah. Menurut Anda proses hukum saat ini yang tengah dilakukan oleh Brigjen Pipit sudah Menurut saya kalau khusus untuk kasus misalnya perusahaan-perusahaan yang sengaja memasukkan etilen glikol yang berbahaya itu ke obat-obat itu harus diusut tuntas, itu benar. Ya kan? Tetapi tidak cukup berhenti di situ, harus dilihat juga dalam proses pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu Badan POM. Kita sedang membahas undang-undang WASPOM, pengawasan obat dan makanan. Sedang bergulir sekarang, sedang harmonisasi di balik Badan Legislasi DPR. Anda menemukan hal yang sama mungkin ya? Bukan. Kenapa ini undang-undang menjadi penting? Saya jelaskan teman-teman. Karena memang undang-undang tentang pengawasan obat makanan ini belum ada. Yang ada itu Perpres namanya, peraturan presiden yang terkait dengan itu. Jadi levelnya itu memang belum sampai pada undang-undang. Jadi kalau ditanya tadi ini apakah DPR juga akan dilihat bagaimana cara membuat undang-undangnya, apakah sudah benar atau tidak. Sekarang undang-undangnya sudah belum disahkan. Sedang harmonisasi di balik. Nanti kalau baliknya sudah setuju, bawa ke Bamus lagi, Bamus nanti akan diparipurnakan untuk menjadi inisiatif DPR. Kalau udah jadi inisiatif DPR, baru pemerintah diundang untuk datang membahas bersama. Karena undang-undang itu nggak bisa dari DPR sendiri, harus bersama dengan pemerintah. Nah kita membahas undang-undang WASPOM ini, tujuannya adalah untuk mendukung Badan POM malah justru. Untuk memperkuat bahwa supaya dia... selama ini berarti lemah dong? Lemah, karena dia... Kan aturan hukum yang mereka pakai kan Perpres dan Kepres saja. Ada tentu peraturan-peraturan yang terkait lainnya, undang-undang yang terkait lainnya, tetapi khusus soal pengawasan obat dan makanan itu belum dalam bentuk undang-undang, begitu loh maksudnya.